Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di channel Zona Farmasi, yaitu channel yang membahas seputar dunia kesehatan, seputar dunia farmasi, dan seputar dunia obat-obatan. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini saya akan membahas perbedaan antara bisa dan racun. Bisa dalam bahasa Inggris atau ilmiah itu dengan nama lain venom, sedangkan racun dalam bahasa Inggris dengan nama poison. Di sini saya akan sedikit mengupas tuntas tentang perbedaan bisa atau racun atau perbedaan poison dengan venom. Teman-teman mungkin di luar sana sudah sering mendengar kata-kata bisa ular, dan mungkin teman-teman selama ini dalam penggunaan kata-kata bisa dan racun masih terdapat kekeliruan atau sedikit rancu bahwa kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda ya teman, antara bisa dan racun. Bisa adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh lawan atau musuhnya, khususnya kita manusia, menggunakan suatu alat untuk memasukkannya. Misalnya pada ular menggunakan taring, pada kalajengking atau lebah dengan menggunakan sengatan, pada ubur-ubur menggunakan tentakel, pada ubur-ubur dan laba-laba dan kalajengking menggunakan tentakel. Dan racun dimasukkan ke dalam tubuh musuh atau lawannya itu melalui jalur oral atau jalur topikal. Misalnya teman-teman di rumah ada yang bertanya, apa sih jalur oral atau topikal itu? Jadi racun itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu melewati jalur oral. Jalur oral adalah jalur melalui jalur mulut atau diminum atau melalui saluran pencernaan kita, teman ya. Dan dia melewati juga jalur topikal, yaitu dengan sentuhan kulit, bisa dengan dihirup tanpa melukai bagian tubuh lawannya. Hanya berpegangan atau bersentuhan kita menyentuh racun seperti jamur, seperti kodok bangkong, seperti cyanida yang diminum, seperti racun-racun lain yang dihirup, seperti hewan-hewan yang beracun seperti kodok. Ketika kita sentuh saja tanpa kita mengalami pelukaan, itu kita bisa beracun. Ketika kita jilat, kita masukkan ke dalam mulut, itu bisa menjadi racun. Sedangkan bisa itu sesuatu yang harus dimasukkan atau diinjeksikan suatu hewan yang berbisa ke dalam tubuh lawan atau musuhnya, khususnya kita manusia, dengan menggunakan suatu alat. Jika pada ular menggunakan taring, jika pada lebah menggunakan sengatan, kalajengking menggunakan tentakel, ubur-ubur, bahkan laba-laba juga menggunakan suatu alat tersebut. Dalam penggunaan sehari-hari, teman-teman mulai hari ini jangan keliru lagi ya teman-teman, antara perbedaan bisa dan racun atau perbedaan venom dan poison. Kedua hal tersebut terdengar sama atau mirip, yang sama-sama mematikan antara bisa dan racun, padahal kedua hal tersebut adalah sesuatu hal yang berbeda ya teman ya, antara racun dan bisa. Jadi bahasa simpel sederhananya begini teman, bisa itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh lawannya menggunakan suatu alat. Jika pada orang menggunakan taring, lebah dan laba-laba, kalajengking menggunakan tentakel atau sengatan, itu dimasukkan ke dalam tubuh lawannya, itu menyerang kelenjar getah bening kita sehingga memasuki pembuluh darah. Sedangkan racun itu dimasukkan ke dalam tubuh lawannya itu menggunakan jalur oral atau topikal. Jalur oral adalah jalur melalui mulut, bisa juga diminum, atau bisa juga dengan jalur topikal atau dengan sentuhan, dijilat, dihirup,
tanpa mengalami perlukaan atau disuntikkan dulu. Sedangkan bisa itu harus disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau kelenjar getah bening menggunakan suatu alat. Kalau racun itu diminum, bedanya seperti itu ya teman-teman. Kalau macam-macam bisa pada ular misalnya, banyak sekali hewan berbisa di dunia ini ya teman, yang sangat mematikan. Contohnya ular menggunakan taringnya yaitu berbisa. Ada juga kalajengking, laba-laba menggunakan tentakelnya, ubur-ubur, lebah dengan sengatan atau entopnya, itu benar-benar sangat berbisa ya teman, atau mempunyai kadar venom yang tinggi ya teman. Sedangkan racun, ada hewan-hewan yang memiliki racun seperti kodok bangkong, seperti tanaman-tanaman seperti jamur dan lain-lain ya teman. Macam-macam bisa yang terdapat pada hewan berbisa seperti ular, laba-laba, lebah, ubur-ubur, kalajengking, itu mengandung macam-macam jenis bisa ya teman-teman. Contohnya pada hewan ular itu bisanya bermacam-macam jenisnya. Ada neurotoksin, ada hemotoksin, ada sitotoksin, ada mitotoksin, dan ada kardiotoksin. Semuanya sama-sama mematikan ya teman, tapi melalui yang diserang jalurnya berbeda. Contohnya neurotoksin. Neurotoksin itu bisa yang dimasukkan ke dalam tubuh lawannya atau musuhnya. Misalnya pada manusia, itu neurotoksin adalah toksin itu racun ya teman-teman. Neurotoksin adalah racun atau bisa yang menyerang sistem saraf manusia sehingga menyebabkan manusia itu gagal pernapasan atau gagal napas. Jadi ketika manusia yang terkena bisa ular yang mengandung neurotoksin, itu akan mengalami gagal pernapasan sehingga dia akan kekurangan oksigen dan gagal jantung hingga menyebabkan kematian. Yang itu yang pertama. Yang kedua ada hemotoksin. Hemotoksin adalah bisa ular atau racun yang menyerang sel darah merah manusia sehingga menyebabkan pendarahan. Jadi ketika manusia yang tergigit ular yang mengandung hemotoksin, itu akan bisa yang disuntikkan ke manusia itu akan menyerang sel darah merah manusia tersebut sehingga menyebabkan dalam jangka waktu tertentu menyebabkan pendarahan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya sitotoksin. Sitotoksin adalah bisa atau racun yang disuntikkan manusia yang menghancurkan sel-sel tubuh manusia sehingga seseorang manusia yang terkena bisa ular yang mengandung sitotoksin, dia akan menghancurkan sel-selnya, akan merasa seperti hancur atau bagian tubuh yang tergigit ular tersebut akan mengalami kehancuran atau biru atau kehitaman atau lebam atau memar sehingga bagian tubuh tersebut jaring-jaringannya akan hancur atau rusak. Itu sitotoksin. Yang keempat ada namanya mitotoksin, yaitu bisa ular yang mengandung racun yang menyerang sel-sel otot manusia sehingga otot tubuh manusia akan terasa hancur dan nyeri, ditandai dengan biasanya kalau kencing atau urinnya itu berwarna gelap. Ada juga yang kelima yaitu kardiotoksin. Kardiotoksin itu racun yang menyerang sel darah, racun yang menyerang jantung manusia. Jadi jenis-jenis, sekali lagi ya teman-teman, bisa atau venom itu ada banyak sekali jenisnya, yaitu neurotoksin, hemotoksin, sitotoksin, mitotoksin, dan kardiotoksin. Neurotoksin adalah bisa atau racun yang menyerang sistem saraf manusia sehingga seorang manusia yang terkena gigitan ular yang mengandung neurotoksin, dia akan mengalami gagal pernapasan atau gagal napas
sehingga dia akan kekurangan oksigen dalam jangka waktu tertentu, akan mengalami gagal jantung sehingga menyebabkan kematian. Itu neurotoksin. Yang kedua, hemotoksin. Hemotoksin adalah ketika seseorang manusia yang tergigit ular yang mengandung bisa atau venom hemotoksin itu dengan cara racun yang menyerang sel darah merah manusia, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan pendarahan pada manusia sehingga menyebabkan kematian karena kekurangan darah. Yang ketiga adalah sitotoksin. Sitotoksin yaitu seseorang manusia yang tergigit ular, dia akan mengalami rasa nyeri yang hebat karena sitotoksin ini racun yang menghancurkan sel-sel tubuh manusia atau seseorang. Jadi dalam jangka waktu tertentu, beberapa menit, seseorang yang tergigit ular yang mengandung sitotoksin akan mengalami rasa nyeri hebat seperti digebukin gitu ya teman-teman. Sel-selnya akan hancur sehingga menyebabkan kematian. Yang keempat ada namanya mitotoksin. Mitotoksin itu ketika seseorang manusia yang tergigit ular yang mengandung racun mitotoksin, bisa mitotoksin, itu racunnya menghancurkan otot-otot tubuh manusia sehingga mengakibatkan manusia tersebut mengalami nyeri yang sangat hebat pada otot-ototnya, seperti ototnya kaku, terasa kaku sekali, sehingga otot-otot tersebut akan terasa hancur, ditandai dengan urin yang berwarna gelap. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kardiotoksin. Kardiotoksin adalah racun atau bisa yang menyerang jantung manusia. Jadi teman-teman di rumah sampai sini paham ya antara perbedaan racun atau poison vs bisa atau venom. Kedua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Intinya jika venom atau bisa itu caranya dengan disuntikkan atau diinjeksikan menggunakan suatu alat. Kalau pada ular, hewan-hewan yang berbisa seperti ular menggunakan taring. Jika pada lebah atau kalajengking menggunakan sengatan, ubur-ubur, laba-laba menggunakan tentakel. Itu dengan cara disuntikkan menggunakan alat tersebut kepada musuh atau lawannya sehingga menyerang kelenjar getah bening dan masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Jadi bisa itu harus disuntikkan dulu atau harus mengalami perlukaan pada tubuh lawannya sehingga untuk memasukkan bisanya venomnya tersebut. Berbeda dengan racun atau poison. Racun itu yang dimasukkan ke dalam tubuh musuh atau lawannya tanpa harus melukai lawannya. Bahkan bisa dengan sentuhan atau memegang tangan saja bisa beracun atau terkena racun hewan-hewan yang beracun atau tumbuhan yang beracun. Dan racun itu masuk ke dalam tubuh musuh atau lawannya itu dengan jalur oral atau topikal. Jalur oral adalah jalur melalui mulut atau dengan cara diminum atau melewati saluran pencernaan kita sehingga musuh atau lawannya menyebabkan keracunan. Itu pun bisa juga melalui jalur topikal dengan sentuhan kulit. Topikal itu kulit ya teman-teman. Bisa melalui jalur kulit, juga bisa melalui dihirup, bersentuhan tangan, dengan cara dimakan, diminum, dan melalui saluran pencernaan. Jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Sampai sini teman-teman paham. Jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan tinggalkan subscribe, like, comment, and bantu share video ini agar bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Namun jika dirasa video ini kurang bermanfaat, mohon diambil yang baiknya saja dan dibuang yang buruknya.
Jika dalam penyampaian saya masih terdapat banyak sekali kekeliruan dan kesalahan, bagi yang profesional di bidangnya, harap memberikan masukan, saran, dan kritiknya yang mungkin membangun channel ini agar lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya masih banyak terdapat kekeliruan ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.